Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang tampak seperti sedang diintai oleh seseorang di tengah perayaan Imlek. Setelah dia berhasil mencuri jaket, pria ini segera keluar dari pasar tapi malah meninggoy ketabrak mobil. Apakah ini pembunuhan berencana? Setelahnya, di barak militer, saat anggota elit US Navy SEAL botak ini selesai melatih juniornya, ia ditelepon oleh polisi dan dipertemukan dengan mayat pria tadi yang ternyata adalah ayah si tentara botak. Keesokan paginya, Mas Botak terlihat menjalani aktivitas hangatnya bersama keluarga hingga sang istri bilang agar dia menghubungi saudaranya di Oklahoma guna memberi kabar kematian ayah mereka. Di tempat yang lain, terlihat Mas Gondrong yang sedang bernegosiasi dengan kekasihnya agar sang dia nggak meninggalkan rumah. Namun usahanya gagal dan kekasihnya tetap memutuskan untuk pergi. Saat Mas Gondrong memutar playlist galau, ia menerima kabar kematian ayahnya dari istri Pak Botak dan meminta agar datang besok untuk acara pemakaman. Namun saat melanjutkan obrolan sembari kencing, ia malah ditodong oleh dua preman yang ternyata adalah Yakuza. Terjadilah baku hantam dengan hasil solo win oleh Mas Gondrong yang ternyata seorang detektif polisi yang sedang diskors. Di momen pemakaman yang juga dihadiri sindikat dan Yakuza, Johnny si Gondrong akhirnya datang meskipun terlambat. Ia bertemu dengan James, istri James, dan Nani, sepupu mereka yang merupakan asisten gubernur Hawaii. Terungkap jika ayahnya merupakan seorang detektif swasta yang diincar berbagai pihak. Keluarga ini akhirnya reuni setelah puluhan tahun. Ternyata James menganggap kematian ayahnya hanya kecelakaan tabrak lari dan bersikeras mencegah agar Johnny si Gondrong berhenti menelusuri kematian ayahnya. Di bar, Johnny diracuni oleh anak buah sindikat Mr. K, lalu dihadapkan langsung dengan Mr. K untuk kesepakatan dengan Johnny pulang ke tempat asalnya. Namun Johnny menolak dan diberi hadiah tanda luka huruf K di leher dan diberi kesempatan 7 hari lagi. Di kantor kepolisian, James si Botak menemui detektif Renard untuk mencari laporan polisi terkait kematian ayahnya. Namun ia tak mendapat apapun dan malah diremehkan. Bang Botak meng-comeback dengan, "You don't really know who I am. So you're gonna have to take my word for it when I tell you that I'm the fucking bear." Di lain tempat, Johnny lebih dulu memasuki sebuah ruang kerja milik ayahnya. Tapi ia malah menjumpai pengunjung lain. Pengejaran terjadi hingga akhirnya dikira perampok, ternyata si gemuk yang bernama Pika tahu tentang Johnny, bahkan menganggap Walter sebagai ayah sendiri. Ia mengaku hanya bekerja dengan Walter. James si Botak tiba di TKP dan bergerak terpisah untuk menginvestigasi kematian ayahnya. Ia datang ke toko mainan dewasa guna melihat CCTV toko, tapi agak susah meski sudah memberi sogokan. Di kantor Walter, Johnny mencurigai keanehan pada papan selancar di sudut ruangan. Dan benar saja, ia menemukan sebuah blueprint yang ternyata adalah rencana pembangunan kasino. Setelahnya, James datang ke tempat di mana Johnny berada dan membawa... apa ini? Flash disk berisi rekaman CCTV TKP yang berhasil didapat oleh James. Mereka mengamati rekaman tersebut dan mendapati petunjuk, yaitu van berwarna biru. Mereka diserang oleh anggota Yakuza saat pulang dari kantor Walter. Go! Come on, you shit!
mereka lolos dengan membuat anggota Yakuza tewas secara gosong dan berakhir di kantor polisi. Mumpung ketemu detektif Renard, James menyerahkan flash disk yang ia dapatkan dengan maksud meminta bantuan. Dikonfirmasi oleh Nani bahwa kasino itu akan dibangun di atas tanah adat Hawaii yang masih dihuni oleh komunitas orang asli Hawaii. I don't see any construction site. You sure you got the right... This valley, who owns it? You do. And I do. Saat sedang di sana, mereka dihubungi oleh Pika yang menemukan van biru, namun ternyata salah orang. Johnny mencurigai salah satu nama dalam daftar van biru yang diinfokan oleh detektif Renard. Dengan info yang diberikan oleh Pika, mereka melakukan penyusupan ke pesta di rumah Marcus Robichaud, seorang bos yang memiliki pengaruh besar. Johnny malah tertarik dengan seorang wanita yang ternyata adalah Monica, istri dari Marcus. Ia juga akhirnya mengetahui jika ternyata ayahnya disewa Monica untuk menyelidiki suaminya. Di waktu yang bersamaan, James berinteraksi dengan Nakamura, salah satu pimpinan Yakuza yang perusahaannya tercatat sebagai pemilik van biru yang James cari. Setelahnya, James dan Johnny dihadapkan dengan Marcus Robichaud yang ternyata juga menyewa ayah mereka untuk menyelidiki istrinya yang diduga selingkuh. Hari berikutnya, Johnny menemukan Monica yang meninggoy karena terjatuh dari gedung. Yakin itu adalah ulah Marcus, Johnny mendatangi kediaman Marcus untuk mengonfrontasi. Namun malah dihajar oleh bodyguard Marcus dan dibawa ke sel tahanan. Ia bertemu dengan Peter, sang gubernur Hawaii, yang sekaligus orang dalam yang menjadikan Marcus membatalkan tuntutan Johnny sehingga Johnny dibebaskan. Di luar penjara, ia dijemput oleh James, namun terjadi perkelahian karena kesalahpahaman. Johnny mengakui bahwa obsesinya mengusut kematian Walter berakar pada kegagalannya mengungkap pembunuhan ibunya sendiri. James pun akhirnya membuka rahasia. Dulu, ia sengaja menjauhkan Johnny demi menyelamatkannya dari Syndicate, kelompok kriminal lokal yang selama ini dituding Johnny sebagai dalang kematian ibu mereka. Kesalahpahaman itulah yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Sesampainya di rumah James, Johnny dihubungi oleh Valentina, kekasihnya di Oklahoma. Valentina mengatakan jika di rumah Johnny terdapat paket berisi USB dari Hawaii, barang yang dicari-cari oleh Yakuza. Kemudian, Johnny menyuruh Valentina datang ke Hawaii untuk membawakan USB tersebut sekaligus liburan. Aloha. Hey, how are you? Oh. We're not getting back together. I'm staying for a day. I'm going to the beach. Setelah menjemput Valentina di bandara, Pika mengakses USB yang dibawa Valentina dalam perjalanan. Sialnya, terjadi aksi penyerangan oleh pihak musuh yang ingin merebut USB milik Walter. Go, baby, go! Get the ninja!
Oh, damn. Setelah tragedi tangan putus seperti Lego, mereka juga dikejar oleh helikopter, namun James berhasil mengatasinya. Setelah win streak tersebut, Pika akhirnya berhasil mengakses sesuatu di laptopnya. Ternyata isinya adalah mutasi rekening dengan nama. Mayho, PA? Peter Mahoy, no fucking way. Di sisi lain, Nani menemui gubernur untuk berterima kasih atas Johnny, sekaligus memberitahu tentang pembangunan kasino kepada gubernur. Namun gubernur bicara seolah-olah dia bisa mengatasinya dan membawa blueprint kasino dari tangan Nina. Johnny dan James yang selesai makan mulai membahas konspirasi tentang Marcus yang ingin membangun kasino di Hawaii. Dia menyuap gubernur dengan 12 juta dolar agar urusannya lancar, lalu melibatkan Yakuza sebagai antek. Kemudian, mayat yang ditemukan Renard di laut adalah akuntan pemerintah yang ditemukan Welter, dan Welter menyuruhnya membagikan mutasi dari transaksi Marcus dalam bentuk USB. Lalu gubernur tahu dan ia menghubungi Marcus. Marcus menggunakan Yakuza untuk membereskan akuntan tersebut sebelum bocor, sekaligus membunuh ayah mereka. Sesampainya di rumah, James mendapati anak-anaknya yang bersembunyi di kamar tanpa istrinya. Rupanya, Nani dan istri James diculik oleh Marcus sebagai sandera dan meminta USB yang diberikan Welter sebagai tebusan. Mendengar ancaman tersebut, James bergegas membuka gudang senjata rahasia di dalam rumahnya dan bersiap menghadapi perang melawan Marcus. Grab bag, stack up. Mereka beraksi di malam hari dan diawali dengan menghabisi beberapa penjaga. Saking OP-nya, mereka bergerak secara terpisah dan situasi di luar dapat dibereskan dengan waktu singkat. Bahkan Marcus nggak sadar kalau mereka sudah diserang. What? You're under attack. Marcus memberi perintah pada Nakamura untuk mengkomando anak buahnya. Terjadilah adegan berdarah part 2. Setelah menerobos ke dalam, James akhirnya menemukan istri dan sepupunya. Tak berakhir di situ, James justru bertemu dengan Nakamura. Sedangkan Johnny menghampiri Marcus yang akan kabur dengan perahu.
Within a year, my casino will be built. And there's no one... James menang duel melawan Nakamura. Sialnya, Johnny hampir kalah saat melawan Marcus, hingga Johnny menggunakan granat untuk mengakhiri pertarungan. But nobody takes anything from me. Beruntung, mereka menang dalam pertarungan sengit malam itu. Setelah fakta terungkap, sang gubernur akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. I was trying to protect you. I've given everything I have. Nani, we're family. All right, that's enough. Get him in there. Setelahnya, keluarga ini bersenang-senang di pantai Hawaii, dan Johnny yang sedang mengenang ibunya Yeah, well, it turns out it's Johnny boy. dihampiri oleh Mr. K yang merupakan bos sindikat memberitahu orang yang membunuh ibu mereka dan berkata bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam kasus yang menimpa Hawaii dan ayah mereka. Mungkin juga mereka bisa berteman. A little token of my aloha, bro. That's the name of the man who killed your mother. Of mine. Friends. I think it does. Johnny menghampiri James guna memberitahu siapa pembunuh ibu mereka, namun mereka sudah ikhlas. Mereka sempat bercanda soal USB yang seharga $12 juta. Dan film pun tamat.